Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom Shalom. Luar biasa, walaupun keadaan di luar sana serba tidak menentu, bahkan seolah-olah mengkhawatirkan, tapi kita percaya bahwa suasana di luar sana tidak mempengaruhi kita, akan kerinduan kita untuk menyembah Tuhan saat ini. Apapun yang terjadi di luar sana, kita mau serahkan kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan Allah yang setia, Allah yang menolong setiap kita. Dan pagi hari ini kita memulai ibadah kita. Mari siapkan hatimu. Kita mau tundukkan kepala, mari bersatu hati untuk berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan bagi hidup kami, penyertaan-Mu yang sungguh sempurna Tuhan dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau lawat setiap kami Tuhan, umat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, biar hadirat-Mu boleh dirasakan di tempat ini, di rumah-rumah, dimanapun kami saat ini menyembah-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan lawatan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah-Mu Tuhan, lawatan-Mu boleh kami rasakan Tuhan. Jamahan-Mu boleh turun atas kami Tuhan. Pemulihan daripada-Mu Tuhan boleh terjadi bagi setiap kami. Karena kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan kami percayakan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Saat ini kami serahkan hati kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau layakkan setiap kami. Kau jadikan kami biji mata-Mu Tuhan. Kau jadikan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya Yesus. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah ku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan lembut kita mau nyanyikan pujian ini. Kita mau nyatakan dengan hati kita rasa syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan dalam dari lautan. Berkat-Mu
kami balas? Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah ku ini Tuhan, jadi biji matamu? Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Ya Tuhan, terima kasih. Ini pengakuan iman kami Tuhan. Dengan apa kami balas kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sore pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Bertahtalah atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Ini hati kami dan ini hidup kami hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara siap untuk memuji nama Tuhan? Haleluya. Sebab Dia Allah yang bertahta di atas setiap puji-pujian umat-Nya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Haleluya. Biar Roh Kudus saat ini boleh tercurah bagi setiap kita. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini.
nyata bagi setiap kami Tuhan. Urapan-Mu nyata bagi setiap kami ya Allah kami yang hidup. Tuhan kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang luar biasa bagi kami Tuhan. Tak tersembunyi kasih setiamu Tuhan. Tak tersembunyi kebaikan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jiwa kami merindukan-Mu ya Allah. Jiwa kami merindukan-Mu ya Tuhanku. Ini kerinduan kami saat ini Tuhan. Kami rindu untuk boleh duduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk boleh mendengar suara-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Jiwa kami merindukan-Mu saat ini Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, Kau penolong, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Ya Tuhan, Engkaulah penolong kami, juru selamat kami. Tidak ada yang seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kita menaikkan pujian ini sekali lagi, retnya saja. Mimbar selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya
Mari kita bersatu dalam doa. Bersyukur kami pagi hari ini ya Tuhan, untuk mendapatkan kesempatan mendengar akan pesan kebenaran firman-Mu. Dalam situasi di mana kami membutuhkan Engkau, hari ini Engkau hadir untuk memberikan kekuatan kepada kami. Itu sebabnya urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian, sehingga hari ini menjadi hari pertolongan dan perlindungan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung, kami siap mendengarkan pesan-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, hari ini kita akan berbicara dengan tema jangan padamkan roh. Kita buka di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-19. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah padamkan roh. Nah, dalam teks aslinya Bapak Ibu Saudara-saudara, kata jangan itu artinya jangan pernah sekalipun. Kata padam dalam teks aslinya tertulis memadamkan, melumpuhkan. Sehingga kalau dibaca maka dimaknai tema ini, jangan pernah sekalipun memadamkan roh Allah yang bisa melumpuhkan kehidupanmu. Nah, saudara-saudara sekalian, ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Tesalonika. Paulus memahami jemaat di Tesalonika ini adalah jemaat yang kokoh, tegar. Mereka ini menghadapi situasi kondisi yang memang tidak nyaman. Mereka dimusuhi oleh orang-orang Yahudi. Situasi kondisi yang benar-benar sangat membuat mereka itu susah. Tetapi saudara sekalian, jemaat di kota Tesalonika rupanya jemaat yang tegar, kuat. Tetapi Paulus juga menyadari saudara-saudara, sekuatnya manusia, setegarnya manusia, pasti dia punya kelemahan. Itu sebabnya Paulus memberikan pesan Tuhan ini kepada mereka. Jangan pernah sekalipun memadamkan roh Allah yang ada padamu, dan itu akan melumpuhkan engkau. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, bukankah juga hari-hari ini tidak jauh beda kita seperti jemaat di kota Tesalonika? Artinya kita masih kuat, masih kita tegar. Tapi bisa juga ada jemaat kita yang hari-hari ini mulai katakanlah galau menghadapi situasi kondisi yang terjadi. Rekan mereka satu-satu mulai dipanggil pulang Tuhan. Mulai ada juga rekan mereka yang mengalami kesulitan di dalam bekerja. Bisa jadi ada antara mereka juga sedang menghadapi sakit penyakit, sesuatu yang sangat membutuhkan semangat untuk mereka tetap kuat dalam menghadapi situasi kondisi ini. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara sekalian, maka firman Tuhan ini bukan hanya ditujukan kepada jemaat di kota Tesalonika, tetapi juga kepada kita semua yang hadir pada hari ini. Pentingnya saudara semangat. Coba kita lihat di dalam Amsal pasal 18, saya bacakan ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Kita melihat bagaimana di dalam kitab Amsal ini mengatakan orang yang bersemangat itu dapat menanggung penderitaannya. Kenapa? Karena ada
Roh Allah yang bekerja dalam hidupnya, yang memberikan saudara sekalian semangat. Karena dalam Amsal pasal 18 ayat 14 di sini, kata semangat itu artinya adalah roh Tuhan yang bekerja di dalam hati orang percaya. Ada firman Tuhan mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam setiap orang yang percaya. Jadi kalau kita punya semangat saudara sekalian, itu ada roh Tuhan yang bekerja membuat kita sabar menghadapi kesulitan, tabah menghadapi penderitaan, siap selalu dengan sikap positif, tidak gampang putus asa, tidak selalu negatif thinking. Ini yang perlu Paulus memberikan pesan Tuhan kepada jemaat di kota Tesalonika. Saudara, berbahaya kalau roh Tuhan itu tidak ada dalam kehidupan kita. Kalau roh Allah tidak ada dalam kehidupan kita, ingat tadi kan Amsal 18 ayat 14, Amsal pasal 18 ayat 14, kata semangat kan artinya bahwa roh Tuhan yang bekerja dalam setiap hati orang yang percaya. Itu harus digarisbawahi itu, orang yang percaya yang beriman. Jadi orang yang tidak percaya sungguh-sungguh punya iman, dia tidak ada roh Allah dalam hidupnya. Nah, warning kalau tidak roh Allah, pasti adanya siapa? Roh kegelapan. Kalau kita buka kisah tentang Raja Saul, saya baca 1 Samuel pasal 16 ayat 14. 1 Samuel pasal 16 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi roh Tuhan telah mundur dari Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat. Sebetulnya penafsirannya roh Tuhan telah mundur. Enggak, roh Tuhan enggak pernah mundur, roh Tuhan itu ada. Kita yang sengaja mundur dari Tuhan. Ya, ini teks bahasa Indonesia ini memang kadang-kadang kurang tepat begitu. Ketika kita mundur, saudara sekalian, artinya kita sudah jauh dari Tuhan, roh Tuhan itu kita jauhi, gitu ya. Maka yang masuk adalah siapa? Roh jahat. Kalau roh jahat sudah mulai masuk dalam kehidupan kita akan gampang putus asa. Kita akan selalu cari jalan pintas. Kita gampang stres. Nah, ini kan sangat berbahaya. Saul menghadapi situasi bahwa bangsa asing akan menyerang kehidupannya, menyerang kerajaannya, menyerang rakyatnya yang dia pimpin itu, dia mulai panik. Yang biasanya kalau ada roh Tuhan, diandalkan Tuhan, sekarang dia bingung. Nah, roh jahat masuk, kemudian dia cari jalan pintas. Sesuatu yang sudah dia buat sebagai surat keputusan, di bawah kerajaannya tidak boleh rakyat kontak dengan dukun. Sekarang dia justru kontak mencari paranormal kalau zaman sekarang itu ya, dukun yang bisa mengundang arwah imam sholat sudah meninggal. Sesuatu yang seharusnya dia nggak lakukan, tetapi karena roh Tuhan sudah tidak dalam hidupnya, maka ada roh jahat yang masuk yang membuat hidupnya itu mulai galau, stres, putus asa, panik, cari jalan pintas. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kan hari yang sangat yang membuat banyak orang mulai bingung gitu ya, cari pegangan susah gitu. Gimana nih dengan situasi kondisi seperti ini? Ingat firman Tuhan kemarin, kita harus andalkan Tuhan. Untuk bisa mengandalkan Tuhan, kita harus punya semangat. Karena dengan semangat itu ada roh Tuhan yang memampukan kita tetap tegar, sabar, positif thinking gitu ya. Enggak mudah cari jalan pintas. Yang paling utama kita selalu mengandalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang Tuhan pesankan kepada jemaat di kota Tesalonika. Itu sebabnya saya berharap kita semua jemaat di GBI Rawajaya, mari jangan padamkan roh Allah yang ada padamu. Ketika engkau mulai padamkan roh Allah itu, engkau sebetulnya sudah mulai melumpuhkan hidupmu, dan akhirnya kalau orang lumpuh, kita nggak bisa berbuat apa-apa.
Tapi yang paling bahaya ketika roh Tuhan sudah tidak ada dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, bisnis pekerjaan kita, apapun yang ada pada kita. Hati-hati diambil alih oleh roh jahat seperti Raja Saul, dan akhirnya dia banyak mengalami penderitaan kegagalan. Saya percaya kita tidak semua ingin menjadi orang yang gagal. Itu sebabnya semangat, jangan pernah menyerah, selalu andalkan Tuhan. Dan mengakhiri firman Tuhan hari ini, saya akan tutup dari kitab Roma, saya akan bacakan pasal yang ke-12, Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu, semangat sehingga kerajinanmu tidak akan kendor. Engkau bisa melayani Tuhan, engkau bisa berkarya bagi keluarga, bagi Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah sekalipun saudara memadamkan roh. Justru biar roh kita menyala-nyala, membuka hati. Sehingga dengan demikian roh Tuhan yang ada dalam hidup kita ini akan memberikan kepada kita semangat untuk tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mengandalkan Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan, dan juga yang melakukannya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Kita akan nyanyikan satu pujian. Menyambut hari ini kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Dia Yesus telah mati bagiku. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menyambut menerima sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anak-Nya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Baik, mari kita angkat roti di atas tangan kanan kita. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Yesus mengambil roti, dan sudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini
menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh Allah yang baik. Mari kembali kita mengangkat cawan di atas tangan kanan kita. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau telah berpesan kepada kami untuk kami tetap semangat, tidak mudah menyerah dengan situasi kondisi yang terjadi. Itu sebabnya kami tidak akan memadamkan roh-Mu yang dalam hidup kami, tapi akan kami undang terus agar kami punya semangat. Terima kasih Tuhan, menyambut kebenaran firman-Mu ini, sekaligus menyambut sakramen perjamuan kudus ini dengan penuh rasa syukur kami. Hanya dalam satu nama, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Nah, hari ini ada beberapa pengumuman. Yang pertama Bapak Ibu, kita masih ibadah online karena memang kita harus taat kepada pemerintah. Kemudian yang kedua, sesuai dengan arahan dari sinode kita GBI, kita juga tetap akan mengadakan ibadah online. Itu sebabnya pada minggu yang akan datang kita akan membahas mengenai ibadah online ini alkitabiah atau tidak, gitu ya. Baik, yang kedua kita akan terus dukung dalam doa saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang mereka dalam pergumulan, baik yang sedang sakit, yang mencari pekerjaan, ya, ataupun mereka yang saat ini sedang menghadapi problem berat yang kita tidak tahu. Yang kita tahu, Tuhan kita sanggup menolong mereka. Amin. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita. Immanuel. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini dengan satu pujian. Sebab Kau besar. Seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti Engkau. Berterima kasih hari ini Engkau telah memberikan kami kekuatan untuk kami tetap semangat. Terima kasih Tuhan. Itu yang membuat kami akan terus tetap mengandalkan-Mu dalam hidup ini. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada hari ini. Seluruh tim musik dan WL, petugas media, semua yang telah melayani pada hari ini, kami dukung mereka di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang agung,
Engkau berkati pelayanan mereka. Engkau berkati segala aspek kehidupan mereka. Semakin mereka setia melayanimu, setia iring Engkau. Terima kasih Tuhan. Pagi ini teringat kami untuk rekan-rekan kami yang pada bulan Juli ini berulang tahun. Engkau telah tambahkan 1 tahun usia kembali pada bulan Juli ini. Dan sebagai saudara-saudara, kami akan dukung mereka yang berulang tahun bulan Juli ini. Dan inilah doa yang kami panjatkan dengan iman untuk mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat tercurah dan Engkau selalu melindungi mereka, memberikan kekuatan, memberikan senantiasa iman yang teguh. Semakin mereka mengandalkan-Mu. Berkati segala aspek kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Pagi ini peringat kami untuk Bapak Ibu kami yang sudah berusia emas. Bahkan untuk para sesepuh kami. Baik untuk Ibu Lewi, untuk Ibu Nathanael. Mari Tuhan, Ibu Hadi, Ibu Hari Cahyono. Semua yang telah sepuh, yang telah, mari Tuhan tua kami dukung mereka dalam doa. Dan inilah doa yang kami panjatkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerahkanlah kesehatan yang prima dalam usia lanjut mereka. Kekuatan yang baru, bahkan teguhkan iman mereka dalam usia lanjut. Mereka tetap setia iring Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa untuk rekan-rekan kami yang hari-hari ini sedang sakit. Tuhan, inilah doa yang kami panjatkan dengan iman untuk mereka. Baik untuk Bapak Tony Kurniawan, berdoa terus untuk Ibu Atmi sekeluarga, untuk Ibu Ani, oh Tuhan, untuk Ibu Erma, berdoa juga untuk Bapak Odang, kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Stephen. Mari Tuhan, siapapun yang sakit hari-hari ini dimanapun mereka berada, kami percaya Tuhan lawatan-Mu akan menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kesembuhan ilahi Engkau anugerahkan hari ini mereka terima kuasa kesembuhan ilahi. Terima kasih Tuhan, jemaat-Mu sedang mencari pekerjaan terutama anak kami. Tuhan buka jalan, kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk mereka dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan jemaat-Mu dalam pergumulan berat yang kami tidak tahu, yang kami tak sanggup menolong mereka. Dan hari ini Tuhan, kami berdoa buat mereka dalam nama Tuhan Yesus. Engkau buka jalan, Engkau beri pertolongan, sehingga hari ini menjadi hari pertolongan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Seluruh sidang jemaat-Mu, seluruh staf gereja pengerja-Mu, kami serahkan, kami doakan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau lindungi, anugerahkan kesan prima, berkati hidup mereka, dan teguhkan iman mereka semakin mengandalkan-Mu. Dan akhirnya bangsa negara kami terus kami dukung doa, kiranya NKRI dalam nama Tuhan Yesus aman dalam perlindungan. Tuhan, inilah doa kami, Engkau jawaban dalam setiap doa-doa kami. Dengan penuh ungkapan syukur, ibadah pada pagi ini kami tutup dalam nama Tuhan Yesus. Dan jemaat, mari kita mengangkat kedua tangan kita menerima berkat dari surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, diberkatilah engkau ketika engkau masuk ke rumahmu, sehingga rumahmu dan rumah tanggamu aman dalam perlindungan Tuhan. Diberkatilah engkau kemanapun kau pergi, sehingga Tuhan menjadikan perjalananmu berhasil, beruntung karena Immanuel, Allah beserta dengan engkau. Dan kini terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih
terima kasih. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.